Halo, ketemu lagi dengan saya Riyandis Journey Official. Oke, kita lanjutkan cerita kita sambil berjalan menuju pulang kerja. Ini sekarang jam 4:30. Perjalanan cukup lancar ya, perjalanannya nggak terlalu macet. Kita lanjutkan cerita-cerita, berbagi pengalaman ketika di masa-masa berjuang, walaupun sekarang ini masih berjuang ya, di masa-masa sekolah, kuliah ya. Nah, jadi ini setelah saya tamat dari SMP, saya melanjutkan sekolah SMA. Saya tamat dari SLTP Negeri 3 Tanjung Gadang, lokasinya di Sungai Tambang. Kemudian saya melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Kamang Baru. Nah, itu sekolah baru di sana. Ya, sekolah baru berdiri, dan siswanya itu baru ada kelas 1, dan saya angkatan saya mendaftar, berarti baru ada kelas 2. Nah, kelas 3-nya belum ada. Karena sekolahnya benar-benar baru. Wah, ini panas sekali nih, luar biasa panasnya. Oke, saya mendaftar di sekolah baru itu, dan biaya pendaftaran itu 10.000 biayanya ya, biaya pendaftaran. Dan mendaftarlah saya di sekolah itu. Saya mendaftar di SMA setelah bapak saya pulang ke Sumatera Selatan. Nah, setelah saya mendaftar SMA, saya bingung mengenai tempat tinggal dulu ya, karena saya setelah tamat dari SLTP itu tidak diizinkan lagi tinggal di rumah wali kelas saya dulu. Akhirnya saya diskusi dengan beberapa guru dan kepala sekolah SLTP saya ya di SMP. Akhirnya kepala sekolah SMP itu mengizinkan saya untuk tinggal di SMP. Jadi saya diizinkan tinggal di sekolah SMP, di mana saya sekolah ketika SMP dulu. Nah, saya tinggal di SMP, saya sekolah di SMA Negeri 1 Kamang Baru. Sekolahannya cukup jauh ya, kalau jalan kaki itu wah bisa berjam-jam ya kalau jalan kaki. Tapi saya dulu pernah sering ke sekolah jalan kaki ya, ketika pulang jalan kaki, ketika berangkat naik angkot ya, mobil angkot. Tapi di sana itu dikenal dengan Cigak Barua ya, Oto Cigak Barua. Itu mobil angkot bak ya, yang tertutup. Kemudian saya tinggallah di SMP itu. Kemudian saya ditugaskan sebagai penjaga keamanan dan juga kebersihan. Jadi saya menjaga keamanan sekolah dan juga menjaga kebersihan ya. Saya nyapu, ngepel, motong rumput dulu itu ya di sekolah itu. Nah, yang membuat saya sedih adalah ketika tinggal di SMP itu, di SMP itu tidak ada ruangan, tidak ada mes, tidak ada kamar dulu. Akhirnya ada WC yang rusak ya, WC rusak, WC guru ya. Saya lupa dulu WC guru atau WC siswa dulu itu ya. Itu ada di ruangan BP. Kemudian belakangnya itu ada kamar mandi ya, ada kamar mandi yang sudah tidak terpakai.
Nah, itu saya bersihkan kamar mandinya, saya bersihkan, saya buang puing-puingnya karena itu kamar mandi udah lama nggak dipakai. Akhirnya saya tinggal di situ, di kamar mandi itu ya, di sekolah, dan digaji ya. Ketika saya tinggal di sana gaji saya per bulannya 250.000 dulu ya, 250.000. Nah, gaji itu saya gunakan untuk transportasi ke sekolah, kemudian buat kebutuhan sehari-hari, makan dan lain sebagainya. Dan dan untuk biaya sekolah SMA, ya, biaya sekolah SMA terus bayar SPP, ya, bayar SPP. Kemudian yang membuat saya sedih adalah karena itu sekolah baru, ya, sekolah baru. Saya sering tidak mendapatkan pelajaran. Ya, nggak cuma saya, tapi teman-teman saya itu banyak tidak mendapatkan pelajaran karena gurunya itu, nah ini problem ya, gurunya itu masuknya siang. Ya, masuknya siang, kadang jam 9 baru datang, kadang jam 10 guru itu baru datang. Ya, sehingga saya dan teman-teman itu kebanyakan main kalau di sekolah itu. Akhirnya ilmu pengetahuan kurang, ya, sangat kurang sekali, ya. Dan dulu saya lemah di kimia, ya, karena guru kimia dulu kurang memberikan materi, ya, kurang memberikan materi. Kemudian saya ketika itu merasa rugi, ya, saya merasa rugi karena saya sekolah itu sambil bekerja. Nah, sedangkan saya tidak mendapatkan ilmu apa-apa, ya. Ada sih dapat ilmunya tapi tidak memadai, ya, tidak memadai. Akhirnya karena saya merasa rugi sekolah, akhirnya saya menghadap kepala sekolah. Saya mengajukan untuk pengunduran diri. Saya mengundurkan diri, kemudian saya mengajukan pindah sekolah. Awalnya tidak diizinkan, ya, sama kepala sekolah itu tidak diizinkan. Karena di sekolah itu saya cukup dulu itu cukup aktif, ya, cukup aktif, di OSIS aktif, ya. Bahkan dulu ketika upacara itu, ya, saya kelas 1, yang petugas upacara itu kelas 2. Nah, di kelas 2 itu nggak ada yang mau jadi pemimpin upacara. Akhirnya saya maju jadi pemimpin upacara. Jadi saya dulu sering jadi pemimpin upacara ketika upacara. Itu waktu di SMA, ya. Kemudian saya aktif juga di pramuka dulu ketika SMA, ya, di situ. Makanya kepala sekolah keberatan saya pindah, ya, saya pindah. Karena emang sekolah itu sekolah baru, namanya sekolah baru itu biasanya mencari siswa, ya, mencari murid. Nah, kemudian pada suatu hari itu karena saya merasa rugi, akhirnya saya bilang ke kepala sekolah saya izin, karena saya sakit dulu, jadi saya izin sakit. Guru mengizinkan saya tidak masuk di hari itu, sakit. Memang sakit sih, pusing-pusing gitu, ya, kepala saya pusing karena terlalu banyak beban pikiran dulu itu. Ya, namanya orang merantau, ya, jauh dari orang tua, ya, kalau ada masalah itu susah mau curhat, ya, susah sekali mau curhat kemana gitu, ya, paling ke guru curhatnya. Nah, jadi saya izin sakit. Nah, tapi walaupun saya pusing-pusing kepala sedikit, saya pergi ke Tanjung Gadang. Saya pergi ke Tanjung Gadang. Di Tanjung Gadang itu ada sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Gadang. Saya ke sana. Kemudian saya melakukan pendaftaran sekolah di sana. Ya, saya mendaftar sekolah di sana. Kemudian saya diterima sekolah di sana. Dan saya sampaikan ke kepala sekolah, wakil kepala sekolah Pak Julpira ketika itu.
saya mulai sekolah di SMA Tanjung Gadang itu di kelas 1 semester 2 ya, kelas 1 semester 2. Nah, jadi saya selesaikan dulu semester 1 di SMA Negeri 1 Kamang Baru. Saya selesaikan di sana. Kemudian karena saya terlalu banyak masalah, banyak pikiran, namanya orang merantau ya. Kemudian nilai saya kurang memuaskan ya, kurang memuaskan. Saya dapat ranking 3 di kelas. Ya, dapat ranking 3 di kelas. Kurang memuaskan lah. Nah, kemudian setelah ujian semester 2 di kelas 1 semester 2, setelah ujian saya sampaikan kembali ke kepala sekolah kepala sekolah SMA Kamang Baru bahwa saya niat ingin pindah sekolah. Kemudian saya sampaikan juga bahwa saya ingin pindah ke Tanjung Gadang. Saya sampaikan juga bahwa saya sudah survei ke sana dan sudah diizinkan pindah ke sana. Pada awalnya kepala sekolah tetap tidak mengizinkan. Tapi karena saya tekad sudah bulat, kemudian saya juga sampaikan alasan-alasan saya kenapa saya pindah. Akhirnya kepala sekolah dengan berat hati ya melepas saya pindah. Kemudian pindahlah saya di Tanjung Gadang, di SMA Negeri 1 Tanjung Gadang. Saya masuk di kelas 1 semester 2 ya, kelas 1 semester 2. Dan saya ingat challenge dari Pak Zulfira bahwa saya harus mempertahankan nilai saya. Nah, kemudian saya berjanji saya mempertahankan nilai saya. Saya sampaikan pada beliau, saya akan mempertahankan nilai itu, saya akan tinggal di sekolah itu setelah beberapa minggu saya sekolah. Nah, jadi pada minggu-minggu awal itu saya masih pulang pergi dari Sungai Tambang, dari SMP saya, tempat saya tinggal, ke Tanjung Gadang. Ya, saya masih pulang pergi seperti itu. Kemudian beberapa minggu kemudian saya pindah tempat tinggal. Nah, saya tinggal di mes kepala sekolah. Mesnya cukup bagus ya, bersih ya, bagus, bersih, pokoknya luar biasa lah. Nah, tugas saya ada di sekolah itu setiap hari adalah menjaga keamanan dan juga menjaga kebersihan sekolah. Nah, makanya saya sering kalau malam itu jam 12 jalan-jalan ya, sama seperti saya lakukan di SMP ya. Malam keliling sekolah ya. Kalau kata orang-orang sekitar itu sekolah angker dan lain sebagainya, alhamdulillah saya tidak ada menemukan hal-hal yang aneh ya ketika itu. Nah, kemudian setiap pagi jam 5 setelah subuh itu saya nyapu kantor, ya, ngepel kantor dan ruang TU itu saya sapu ya, saya bersihkan teras dan sebagainya. Nah, bahkan terkadang ketika saya masih nyapu ngepel itu teman sekolah saya datang ke sekolah ya, mereka cuma tersenyum melihat saya nyapu ngepel ya. Saya mah istilahnya tidak terlalu ambil pusing ya, nggak perlu gengsi dan lain sebagainya. Saya tetap aja melakukan pekerjaan saya, yang penting saya bisa sekolah. Nah, itu dulu. Kemudian sampailah di ujian kenaikan. Nah, ujian kenaikan, dan ternyata nilai saya cukup bagus ya, cukup bagus. Ketika itu saya dapat juara 2 ya, saya masih dapat juara 2 kalau tidak salah itu ya, dapat juara 2 kalau tidak salah. Kalau tidak juara 1 ya juara 2 ya, saya lupa itu. Ini rapornya di rumah ya, nanti saya lihat saya dapat juara berapa dulu ya ketika kenaikan. Pokoknya kalau nggak 1, 2 gitu ya.
masih bagus. Kemudian saya sampaikan kepada Pak Zulfira bahwa nilai saya bagus. Oke, akhirnya saya tinggal di situ, saya kerja setiap hari ya, saya kerja di situ. Kemudian naiklah saya di kelas 2, naik di kelas 2, kelas 21 dulu. Jadi ada 21, 22. Nah, saya masuk di kelas 21 dulu ya, masuk di kelas 21. Nah, kelas 21 itu kelas unggulan ya, zaman dulu itu kelas unggulan. Pokoknya kalau ada kegiatan sekolah ya, kegiatan keluar, kegiatan lomba dan lain sebagainya, kelas 21 pasti diajak. Pasti diajak keluar dulu, itulah kelas 21. Kemudian apa namanya, ketika sekolah dulu, kepala sekolah saya Pak Rahmanuddin ya, kepala sekolah saya, dan beliau adalah orang tua saya sampai sekarang ya, Pak Rahmanuddin. Itu ada program dari dinas peternakan ya, dinas peternakan untuk memelihara ayam petelur, ayam Arab ya, ayam Arab petelur. Nah, akhirnya di sekolah memelihara ayam petelur itu kurang lebih 250 ekor. Nah, itu yang saya ngurus itu dulu ya, saya ngurus, saya cari makan ya. Jadi ayam petelur itu mereka bertelur itu dari makanan ya, jadi bukan melalui perkawinan. Jadi itulah ayam petelur ya dulu. Nah, sebenarnya yang jadi masalah ketika itu, telur-telur itu sering hilang, diambil oleh anak-anak sekolah dulu ya. Aduh, jadi anak-anak sekolah sering ngambilin telur ya, mereka manjat ya, mereka manjat pagar ya, padahal di pagar dulu itu kandang ayamnya, tapi telurnya sering diambil sama anak-anak sekolah. Nah, dan saya urusin itu ketika kelas 2. Awalnya saya sendirian ngurusin itu, saya ngurus sendiri 250 ekor ayam. Ada beberapa yang mati ya, ada beberapa yang mati dulu itu ya, macam-macam ya, karena ada yang penyakit dan lain sebagainya. Kemudian ketika naik ke kelas 3, ada adik kelas saya mau membantu mengurusin ayam. Nah, akhirnya saya 3 orang yang ngurusin ayam petelur itu ya. Ayam telurnya itu kita jual ya, telurnya kita jual. Hasil dari penjualan telur itu untuk membeli makanan. Jadi dulu itu nggak ada untungnya ya, dari penjualan telur itu untungnya nggak ada ya. Jadi ngurusin ayam petelur itu dulu untungnya itu saya bisa makan telur gratis. Nah, itu untungnya dulu itu ya. Bikin dulu nama istilah teh talua. Jadi telur dicampur dengan extra jos, atau kuning telur itu dicampur dengan teh manis, dikocok dan diminum. Wah, itu dulu ya. Jadi untungnya itu bisa makan telur aja ya. Nah, kalau keuntungan dari uang nggak ada ya, karena dulu telurnya sering hilang, sering diambil sama anak-anak sekolah. Nah, ketika kelas 3 saya ngambil IPS, kelas 3 IPS 1. Nah, saya disuruh milih IPA karena saya merasa nggak kuat materi-materi IPA ya. Materi-materi IPA cukup berat dulu ya, cukup berat bagi saya, terutama kimia ya, saya lemah di kimia. Nah, akhirnya saya ngambil jurusan ya IPS, walaupun beberapa guru ya, terutama guru BK saya itu Bu Genilawati ya, guru geografi, itu menyarankan agar saya ngambil IPA, tapi saya sampaikan saya nggak kuat. Nah, ketika kelas 3
saya ambil IPS. Ketika sekolah itu dulu dekat dengan guru ya, sering curhat sama guru ya. Tapi tidak semua guru, hanya beberapa guru saja. Kalau ada masalah curhat dengan mereka. Dan terutama itu kepala sekolah. Kepala sekolah Pak Rahmanuddin, itu saya cukup dekat dengan beliau. Beliau saya anggap sebagai orang tua saya. Ketika saya kelas 2, itu di mes itu saya tinggal berdua. Tinggal sama Rahmat Neto Putra namanya. Ya, tinggal berdua. Rahmat Neto ini anak seorang polisi dari Solo ya, pindahan ya. Kemudian tinggal bersama saya. Kemudian sampai di kelas 3 dia tinggal dengan saya. Nah, di kelas 3 di mes itu anggotanya bertambah lagi. Nah, ketika kelas 1 itu di mes saya sendiri. Kelas 2 ada Rahmat Neto ya, Neto Putra. Kemudian kelas 3 bertambah lagi, ada Doni, ada Ipon Febriadi. Nah, tinggal bersama saya di mes ya, di mes. Jadi mes itu ketika saya kelas 3 itu cukup ramai ya. Ketika saya kelas 3 ramai yang tinggal. Kemudian kalau istirahat, apalagi ya ketika istirahat itu ramai sekali ya. Nah, walaupun mereka tahu saya tinggal di situ sebagai apa ya, tapi teman-teman saya itu support, dukung. Tidak ada bully ya dulu ketika ya ada saya ingat itu ada beberapa orang yang melakukan pembulian ya dulu. Saya masih ingat namanya ya, saya masih ingat orangnya yang melakukan pembulian ketika itu ya. Saya pernah dilempar bola dulu ya, ketika SMA. Tapi saya abaikan itu ya, saya abaikan. Yang penting saya bisa sekolah dulu ya. Nah, ketika kelas 3 dulu saya tidak berpikiran bisa kuliah. Nah, kenapa? Karena saya tidak punya uang ketika itu ya, tidak punya uang. Jadi uang saya 250.000 itu sebulan. Saya hanya bisa menabung beberapa dari gaji saya itu. Kemudian saya sampaikan ke guru bahwa saya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah dan lain sebagainya. Tapi guru saya, guru SMA itu selalu memberikan motivasi bahwa saya yakin bisa untuk lanjut kuliah. Nah, kemudian ketika itu ada program PMDK. Ada program PMDK dari kampus UNP dan UNAN. UNP dan UNAN. Kemudian saya melakukan pendaftaran, ikut ya. Saya dulu rencana ikut di UNP, tapi ternyata UNP-nya slotnya udah penuh. Nah, slotnya udah penuh. Kemudian Bu Genilawati memberikan slot kosong di UNAN. Jadi saya dikasih slot kosong di UNAN. Nah, ada satu lagi nih, satu slot kosong. Akhirnya saya daftarlah di situ. Satu slot kosong. Saya ngambil jurusan ya, pilihan utamanya itu ekonomi ya, pilihan utamanya ekonomi karena dulu saya suka akuntansi ya. Saya dulu suka akuntansi, suka ngitung-ngitung. Kemudian pilihan kedua adalah bahasa dan sastra Inggris. Bahasa dan sastra Inggris. Nah, kemudian saya lengkapi berkas-berkas, nilai rapor dan lain sebagainya.
Nah, beberapa bulan kemudian saya mengikuti ujian UN kelulusan, ya, kelulusan UN. Setelah ujian, kita menunggu informasi lulus atau tidak lulus dari sekolah. Nah, ketika hari pengumuman kelulusan, paginya saya dipanggil oleh Pak Rahmanuddin, kepala sekolah saya. Saya dipanggil, beliau menyampaikan bahwa saya lulus PMDK di kampus Universitas Andalas Padang. Wow, senang sekali saya. Ya, saya lulus di sana sebagai mahasiswa undangan. Dan dari sekolah saya itu ada 2 orang yang lulus dari UNP 1, namanya UNP itu yang ngambil Ega Desalmi, itu kalau nggak salah dia lulus UNP Ega Desalmi. Kemudian yang kedua saya di UNAN. Nah, yang mendaftar itu kurang lebih ada 16 orang, tapi yang lulus cuma 2, ya, termasuk saya. Nah, saya lulus, tapi saya lulus di jurusan bahasa Inggris. Nah, saya lulus di situ di bahasa Inggris. Nah, saya senang sekali ketika itu. Senang sekali. Saya nggak kepikiran bahwa saya ternyata bisa diterima di kampus. Tapi saya juga sedih ketika itu. Ya, saya sedih. Kenapa? Karena saya lihat biaya untuk daftar ulangnya itu pusing saya. Kemudian saya bilang ke kepala sekolah, kemungkinan ini tidak saya ambil karena saya tidak punya uang untuk melakukan daftar ulang. Terus kepala sekolah bilang, tidak perlu dipikirkan masalah itu. Nah, tidak perlu dipikirkan masalah itu. Ya, yang penting kamu kuliah. Nah, beliau bilang begitu. Nah, kemudian di hari itu juga saya dibisikin, ya, padahal belum pengumuman UN itu, ya, karena pengumuman UN-nya itu siang. Saya dikasih tahu bahwa saya itu lulus SMA, lulus UN. Wah, senang sekali. Jadi satu hari itu saya diinformasikan lulus UN dan lulus kampus, ya, lulus dari masuk kampus negeri. Wah, senang sekali saya. Nah, kemudian saya keluar, kemudian tibalah di pengumuman kelulusan. Nah, pengumuman kelulusan, ya. Ada beberapa teman yang tidak lulus ketika itu, ya, UN, karena dulu tidak ada istilahnya lulus 100%, ya, karena yang menentukan siswa lulus itu adalah UN dulu, ya. Kalau sekarang itu yang menentukan lulus itu adalah rapat guru untuk yang sekarang. Kalau dulu itu adalah UN. Kalau nggak lulus UN, ya nggak lulus SMA. Jadi ada beberapa teman saya yang tidak lulus, ya, sedih rasanya, ya. Saya dulu membuka amplopnya itu walaupun saya sudah tahu, ya, saya lulus. Kemudian teman-teman saya itu kan informasi kelulusan itu dimasukkan ke dalam amplop. Nah, kemudian amplop dibagi satu-satu. Nah, kemudian disuruh buka. Nah, saya dan teman-teman yang tinggal di mes, ya, teman-teman tinggal di mes itu sepakat membuka amplopnya di masjid. Ya, buka amplopnya di masjid dulu. Jadi kita sama-sama ke masjid, kita wudhu, sholat, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan kalau tulisannya tidak lulus, mudah-mudahan bisa diganti menjadi lulus. Nah, seperti itu dulu itu. Nah, itulah doa kita. Ya, dan saya sholat, karena saya sudah tahu saya lulus, ya saya ngikutin teman-teman saya aja. Saya buka dan saya lulus. Kemudian ada satu teman saya yang tidak lulus ketika membuka itu bersama-sama kita di masjid. Ya, sedih, ya, kita berpelukan dulu itu, ya. Ketika dulu itu agak pengumuman kelulusan itu drama lah dulu, ya, drama. Ya, tidak lulus itu berpelukan, nangis itu dulu, ya. Yang lulus itu heboh, ya, berpelukan juga, nangis juga, itu dulu.
Nah, kemudian setelah pengumuman itu, hari berikutnya besoknya saya dipanggil oleh kepala sekolah. Saya dipanggil masuk ke ruangan kepala sekolah. Kemudian di dalam itu sudah ada guru-guru saya berkumpul, guru-guru SMA sudah berkumpul. Kemudian saya masuk, kemudian saya mendengarkan yang disampaikan oleh kepala sekolah dan guru-guru. Nah, dan ternyata saya nggak tahu itu uang dari mana, ya. Uang dari mana saya tidak tahu. Entah itu guru-guru iuran atau uang dari sekolah, saya nggak tahu. Terkumpullah uang untuk mendaftar ulang. Waduh, bahagianya ya Allah, luar biasa dulu itu. Terima kasih sekali guru-guruku SMA, ya Allah. Dulu itu, ya, terkumpul uang itu. Kemudian karena saya tidak tahu gimana cara daftar ulang dan lain sebagainya, dan tidak tahu kampus UNAN itu ada di mana karena saya belum pernah ke sana. Kemudian saya diantar oleh Pak Saifullah Salim, guru agama. Pak Saifullah Salim itu guru agama dulu ya kalau nggak salah ya. Nah, saya diantar sama beliau mendaftar di kampus ya, daftar ulang. Nah, jadi ketika daftar ulang, saya diantar, kemudian saya diperkenalkan juga dengan pembantu rektor 2, pembantu rektor 1. Nah, kebetulan pembantu rektor 1 ini adalah teman dari Pak Saifullah ini, ya, teman dari Pak Saifullah, karena satu kampung dulu. Dan pembantu rektor 1 ini juga kenal dengan kepala sekolah SMA saya. Nah, saya kenalan, kemudian saya ceritakan, Pak Saifullah juga menceritakan kondisi saya, perjuangan saya, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu pulanglah saya dari sana. Nah, kemudian setelah saya melakukan daftar ulang dulu, kan tidak langsung masuk kuliah itu, jadi libur dulu. Nah, libur dulu dari kuliah, sebelum masuk kuliah ya, jadi libur dulu sebelum ospek ya. Dan saya kira itu dulu cerita saya, cerita sekolah di masa SMA. Nanti untuk cerita selanjutnya itu ketika saya kuliah itu gimana perjuangan saya. Yang jelas ketika saya SMA itu saya sangat dibantu banyak sekali oleh guru-guru saya sangat terima kasih. Ya, saya sangat berterima kasih sekali karena saya dulu jauh dari orang tua juga. Ketika SMA itu saya tidak pernah ketemu sama orang tua saya ketika SMA. Jadi selama SMA 3 tahun itu saya tidak ketemu bapak saya, ibu saya ya. Intinya saya di perantauan di Tanjung Gadang itu, saya tinggal di Tanjung Gadang itu sendirian ya, sendirian, tidak ada keluarga kandung ya. Ya, keluarga saya ya tetangga-tetangga saya, teman saya, guru-guru saya yang ada di sana, itulah keluarga saya. Dan dari cerita ini saya ingin menyampaikan kepada para generasi bangsa ya, anak-anak sekolah yang merasa putus asa, dengan keadaan keluarga, keadaan ekonomi ya. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin selagi kita ada kemauan ya. Selagi kita ada kemauan, itu tidak ada hal yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Kemudian Allah mengizinkan, itu semuanya mungkin ya. Mungkin orang tua kandung kita kurang mendukung, tapi ada orang tua lain yang mendukung ya. Orang tua kita itu kalau di sekolah ya guru-guru kita
memberikan dukungan, memberikan masukan, memberikan dorongan, memberikan semangat, ya, yang akhirnya hal yang tidak mungkin menurut saya dulu, ya, saya dulu tidak berpikiran kuliah S1, ternyata mungkin, ya, ternyata bisa berkat dukungan dari guru-guru saya. Nah, SMA Negeri 1 Tanjung Gadang. Kemudian setelah saya tamat itu nama SMA-nya berubah menjadi SMA Negeri 3 Sawah Lunto Sijunjung, ya, SMA Negeri 3 Sawah Lunto Sijunjung. Nah, itu sekelumit cerita saya ketika SMA, ya, ketika SMA. Nanti saya akan menceritakan kembali perjuangan saya ketika kuliah, ya. Ketika kuliah, perjuangan saya lebih berat dari SMA, ya. Berat sekali. Bahkan sempat putus kuliah dulu, ya. Putus kuliahnya cukup lama, 2 tahun dulu, ya. Nah, apa penyebabnya putus kuliah dan ternyata bisa kuliah lagi, nanti akan saya ceritakan di video saya selanjutnya. Oke, itu saja. Ini saya dalam perjalanan pulang ini masih agak jauh sih. Tapi saya sudah masuk di Kalideres, ya. Perjalanannya agak macet nih. Oke, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat cerita saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat cerita saya untuk semuanya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum, bye bye.